Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Saja Putri akan menjelaskan materi tentang bersikap musawah, tawasud, dan ukhuwah dalam kehidupan. Yang pertama, musawah. Musawah berasal dari bahasa Arab yaitu sawa yang berarti persamaan. Adapun secara istilah, musawah berarti persamaan dan kebersamaan serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Tuhan. Musawah juga dapat diartikan sebagai persamaan derajat. Artinya, sikap seseorang yang memandang dirinya sama atau sejajar dengan orang lain. Bagaimanapun dalam dunia ini pasti ada perbedaan. Namun perbedaan tersebut tidak lebih dari sekedar penanda identitas dengan antara satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya manusia memiliki dua pilihan status. Yang pertama, status karena ikatan primordial, yaitu ikatan yang diperoleh dari asal-usul keturunan, warna kulit, dan suku bangsa. Yang kedua, status yang diperoleh dari hasil kemampuan dan usahanya sendiri. Status yang kedua ini kemudian melahirkan sikap berkompetisi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Merasa dirinya sejajar dengan orang lain merupakan sikap terpuji. Pada dasarnya, di hadapan Allah setiap manusia memiliki posisi atau status yang sama. Yang membedakannya hanyalah ketakwaannya. Jadi dalam kehidupan ini hendaklah kita bersikap apa adanya dan jangan membedakan orang lain. Ada 3 implementasi musawah dalam kehidupan modern. Yang pertama, persamaan manusia di depan hukum. Yang kedua, persamaan dalam mendapatkan kesempatan bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, persamaan setelah mendapatkan kesempatan ini, itulah persamaan yang dapat diwujudkan dan dianggap sebagai imajinasi dan impian yang sulit diwujudkan. Adapun ciri-ciri orang yang musawah, yaitu tidak sombong dan tidak membanggakan dirinya sendiri. Yang kedua, selalu menghargai karya dan usaha dari orang lain. Yang ketiga, selalu menghargai kedudukan dan profesi orang lain. Yang keempat, selalu menerima saran kritik dari orang lain. Yang kelima, tidak merasa paling benar dalam suatu persoalan. Yang keenam, menyadari kekurangan diri dan menerima kekurangan orang lain. Yang ketujuh, selalu fleksibel dalam memposisikan diri. Terakhir, selalu memberikan nasihat kepada orang lain. Ada juga manfaat atau nilai positif dari musawah. Yang pertama, mendapatkan harkat martabat dan derajat yang tinggi di hadapan manusia dan Tuhan. Yang kedua, mengembangkan keimanan yang kukuh untuk kesolehan diri sendiri dan kesolehan sosial. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. Yang keempat, mendatangkan kedamaian dalam kehidupan pribadi dan sosial. Terakhir, mendapatkan jaminan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, tawasud. Secara bahasa, tawasud artinya tengah. Secara istilah, tawasud adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu keras dan tidak terlalu bebas. Dengan sikap inilah, Islam bisa diterima dalam semua lapisan masyarakat. Jadi, umat pertengahan dimengerti sebagai umat yang adil dan pilihan. Sesuai dengan hal tersebut, manusia diharapkan tidak akan terjebak oleh perilaku-perilaku yang menyimpang dari syariat dan akan membawa mereka ke jalan yang sesat. Selanjutnya, macam-macam tawasud. Tawasud dalam bidang akidah dibagi 3. Yang pertama, keseimbangan dalam telaah dan penggunaan dalil akal dan dalil syariat agar tidak menyalahkan salah satunya. Yang kedua, memurnikan akidah dengan cara membersihkan dan meluruskan dari pengaruh akidah yang sesat. Yang ketiga, menjaga keseimbangan berpikir supaya tidak mudah menilai salah. Dengan sikap tawasud ini, manusia tidak boleh semena-mena dalam melakukan sesuatu di dunia karena ada pertanggungjawaban kepada Tuhan. Sikap tawasud harus ditunjukkan dalam upaya perdamaian antara nakli dan akli. Tawasud dalam bidang syariat dibagi 4. Yang pertama, berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dengan cara yang benar menurut ahlinya. Yang kedua, akal dapat digunakan ketika terjadi masalah dan tidak ditemukan dalil atau nas yang jelas dan mengikat. Yang ketiga, menerima setiap perbedaan pendapat dalam menilai suatu masalah. Yang keempat, selalu mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Tawasud dalam bidang akidah selalu berpegang teguh dan berhati-hati dalam beberapa hal penting, yaitu ada 6. Yang pertama, mendorong dan mengajarkan paham dengan cara tidak bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
Yang kedua, tidak merasa diri lebih baik dan lebih sempurna dibanding orang lain. Yang ketiga, bersikap sopan santun, rendah hati, dan menjaga hati dengan siapapun dan dimanapun. Yang keempat, selalu mewujudkan rasa aman, tentram pada diri sendiri, dan lapisan pada masyarakat umumnya. Yang kelima, tidak mudah goyah dan mudah terpengaruh oleh isu-isu yang ada dan yang menyesatkan. Yang keenam, tidak berlebihan dalam menilai sesuatu, serta bijak dalam mengambil sikap. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan sikap tawasud ini. Yang pertama, tidak bersikap ekstrim dalam menyebarkan ajaran agama. Yang kedua, tidak mudah mengkafirkan seorang muslim karena perbedaan pemahaman agama. Yang ketiga, memposisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun nilai positif dari sikap tawasud ini yang perlu dikembangkan adalah menumbuhkan kesadaran untuk taat menjalankan ibadah, meningkatkan pemahaman seseorang dalam memaknai ibadah, memberikan inspirasi dan spirit dalam kehidupan, dan membingkai perilaku dan karakter yang seimbang dalam menjalankan hidup. Yang ketiga, penerapan ukhuwah. Secara bahasa, kata ukhuwah diambil dari bahasa Arab yang artinya persaudaraan. Secara istilah, ukhuwah diartikan sebagai suatu sikap mencerminkan rasa persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas yang dilakukan seseorang terhadap orang lain atau suatu kelompok untuk menciptakan kebersamaan dan keharmonisan hubungan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Ada 4 macam ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah keagamaan. Ukhuwah ini tumbuh karena persamaan keimanan atau keagamaan. Prinsip ukhuwah keagamaan ini yaitu ditegakkan atas keakidah yang kukuh, toleransi dalam setiap perbedaan, saling menolong antar sesama, sikap seimbang antar semua bidang, bersikap sederhana dan tidak memihak, integritas dan konsolidasi, memandang Islam sebagai rahmatan lil alamin, dan membentuk pemerintahan yang islami. Yang kedua ada ukhuwah kebangsaan atau ukhuwah watoniyah, yaitu ukhuwah yang tumbuh atas dasar rasa nasionalisme. Adapun sikap-sikap ukhuwah kebangsaan yaitu yang pertama akomodatif, yang kedua selektif, dan yang ketiga integratif. Yang kedua ukhuwah fi watoniyah wa nasab, yaitu ukhuwah saudara dalam seketurunan dan kebangsaan. Dan yang terakhir ukhuwah insaniyah, maksudnya adanya rasa persaudaraan antar sesama manusia. Pendekatan ukhuwah dapat dilakukan dengan 4 cara: ta'aruf, tafahum, ta'awun, dan takaful. Ada pula nilai positif dari ukhuwah: mengembangkan kerjasama, menambah kawan dan sahabat dari berbagai kalangan, menjalin silaturahmi, memantapkan ikatan solidaritas, meningkatkan kualitas amal sosial, menciptakan kedamaian dan kebahagiaan, dan memberikan spirit untuk terus mengembangkan potensi diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.